Assalamualaikum guys. Panen apa ini guys? Panen guys. Bayo buah guys, mengenaskan guys. Tuh. Tinggal berapa itu buahnya guys? 1, 2, 3, 4, 11an ada enggak man? Wow, berondol guys. Buah-buah sisa trek. Oh guys, buahnya tinggal kayak gini loh guys. Ayo, nah, mana Om Simon? Adakah Om Simon? Alhamdulillah lah. 1 atau 2 masih ada barangnya guys. Wah besar ini Om Simon. Sikat Om Simon. Wih, suaranya Om Simon. Wah, ini gede Om Simon. Wih, mantap ini. Nah, coba angkat Om Simon. Wih. Abot bener. Buah trek kok abot loh, guys. Mantap. Jos. Jos guys. Masih ada 3 guys di atas guys. Wah nggak kelihatan. Nah, yang ini nggak ada. Wah ini besar tapi nggak ada guys. Tuh besar nih guys. Wow tinggi. Tapi nggak ada yang masak guys. Wah sayang sekali. Sikat Om Simon. Sikat terus. Wah, jos. Habis itu nggak mateng, masih berapa? Masih 2 apa 3 itu. Ini buahnya seperti ini guys. Sebenarnya ya sedang ya, cuman ya karena musimnya lagi nggak bersahabat guys. Ya dapatnya seadanya. Sementara Om Simon masih melakukan panen, kita ketumpukan aja guys yang sudah dikumpulkan, kan ini sudah hampir selesai. Yuk guys, kita ke sana guys. Tumpukannya dapatnya segini ya. Sementara belum selesai tapi tinggal sedikit lagi guys. Ini sisa-sisa trek kami. Kondisi buahnya kurang mempesona ya guys. Ya biasalah guys, masa-masa seperti ini dialami oleh petani sawit ya. Pasti ya akan mengalami ya. Walaupun penurunannya itu tidak mesti banyak, dan juga ada yang penurunannya banyak seperti yang saya alami. Mungkin Anda memiliki bibit-bibit sawit tertentu yang notabene kurang mengalami trek yang berlebihan ya. Yang punya saya ini termasuk sawit yang apabila trek itu cukup lama lah yang saya alami ini. Jadi misalkan ini saja dari 3 hektar kurang lebihnya ini hanya 2 ton guys ya. Ini belum ditimbang, tapi kalau kita perkirakan dari angkutan yang sudah itu kurang lebihnya 2 ton. Berarti 1 hektarnya nggak ada 1 ton guys. Nah ini kalau musim trek terjadi itu seperti ini ya. Tapi menguntungkannya ketika musimnya itu musim buah tiba, musim membeludaknya buah, di sawit saya ini bisa, yaitu di video-video yang saya share, bisa sampai 8 ton guys ya. Jadi ya memang seperti itu yang namanya usaha guys. Tidak ada usaha yang lurus gitu ya. Namanya usaha itu pasti ada seperti ini ya. Ada mengalami penurunan ya, ada mengalami kenaikan hasil seperti itu ya. Hampir
menyeluruh usaha tuh seperti itu. Perusahaan yang besar saja bisa collab guys ya. Dan selama masih menghasilkan seperti ini, kita rawat terus guys, karena ini ya lumayan guys. Tinggal ngalikan aja, misalkan 2 ton berarti kan ya 2000 kali berapa per kilonya, kan begitu ya. Masih lumayan guys ya. Perlu diketahui juga memang di tempat kami hampir menyeluruh lah kalau masalah trek ini, kecuali bibit-bibit tertentu yang kemarin saya posting. Nah, pengecualian itu ya termasuk Sufindo Lame di tempat kami, kemudian sawit-sawit yang baru tanam, umurnya masih hitungan 3 tahun ke atas dikit. Nah, itu kan biasanya masih belum begitu terpengaruh dengan keadaan trek kalau umur-umur segitu itu ya. Tapi kalau sawit yang usia sudah tua di atas 10 tahun itu di tempat kami rata-rata ngetrek, nggak ada buahnya guys. Nah, termasuk punya saya seperti ini. Nah, jadi saya mungkin bisa bercerita kepada Anda semuanya yang bagi pemula petani kelapa sawit ya, swadaya, itu ada 2 momen yang manakala saat itu kita agak kurang tercukupi dalam hal finansial. Yang pertama adalah saat pertama kali nanam guys. Pertama kali nanam selama 3 tahun itu kita akan kekurangan finansial, dalam arti apabila kita hanya pemasukan dari kelapa sawit itu sendiri ya. Karena pada saat itu kita pengeluaran terus, sedangkan sawit tersebut belum pernah menghasilkan. Nah, itu apalagi yang ditanam itu sangat luas. Nah, di situ letaknya kita harus betul-betul kuat guys. Yang kedua adalah pada saat kelapa sawit kita mengalami trek. Hasil yang seperti ini guys, ini nggak bisa kita untuk belikan pupuk, manakala penghasilan kita hari-hari itu hanya bergantung kepada sawit ini. Ini pun kalau dipupuk guys, kalau nggak dipupuk buahnya nggak ada guys. Apalagi sawitnya itu sangat luas guys. Menghadapi trek seperti ini, maka penghasilannya nggak bisa untuk membelikan pupuk yang sangat luas kebunnya itu. Nah, otomatis biasanya itu yang kadang-kadang petani sawit yang kebunnya luas sehingga tidak dipupuk. Nah, hal berikutnya adalah sawitnya akan trek berkepanjangan, karena untuk membelikan pupuk pun tidak sanggup, kan begitu ya. Nah, kapan menghasilkan besar? Ya pada saat masa trek itu habis ya. Nah, setelah itu akan panen raya. Nah, saat panen raya itu maka yang didapatkan akan lebih ya, apabila setiap kilogramnya itu harganya lumayan gitu ya guys. Pokoknya harus pinter-pinter kita dalam memanage keuangan kita pada saat panen raya itu tiba, karena itu yang ditunggu-tunggu ya. Bayangkan aja guys, kalau Anda memiliki sampai 10 hektar gitu ya. Maka ya lumayan guys kalau pas panen raya itu. Wah, tapi jangan lupa diperhitungkan juga untuk kebunnya. Kalau Anda kalap memakai uang itu keseluruhan, misalkan dapat ratusan juta ya guys ya, Anda pakai semua, Anda lupa dengan kebun Anda, ya siap-siap aja guys, kalau nggak ada backingan dana lain, itu akan merugikan kita sendiri, karena cukup besar guys pembiayaan pemupukan di sawit ini, lumayan besar ya. Jadi saya videokan juga guys masalah sawit saya, walaupun trek ini nggak cuman pas bagus saja ya guys, supaya Anda itu tidak tertipu dengan tampilan dari sawit saya kok bagus terus gitu ya. Ya enggak guys, sawit itu mengalami seperti ini ya. Jadi ada kalanya mengalami trek. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Buahnya nggak ada bos. Trek ini bos. Trek. Dapatnya ya alhamdulillah. Satu pickup kurang full. Ya lagi-lagi bisa untuk beli terasi ya. Disyukuri ya bos. Alhamdulillah. Coba pura-pura berat gitu loh, jadinya penonton itu senang gitu. Oh, ini bos, berat ini bos. Berat. Kau ya. Pada yo meng 15 kilo. Ini 10. Wah, ini 20 ini. Oh. Weh, ini besar kalau ini.
Lumayan bos, lumayan. Sambil menunggu buah normal, seadanya pemirsa. Ini lebih dari seadanya ini bos. Oh, lebih dari seadanya. Jadi gimana ceritanya Mas Hafiz di tempat lain gimana? Ya sama aja bos. Sama aja. Bisa kurang tempat lain ini. Oh, di tempat lain bisa kurang. Ya. Pengalaman sampean ngangkut ya. Coba diceritakan. Wah kalau di tempat lain itu bos, Nah, ada yang 1 hektar bisa 2 pikul aja itu. oh, di tempat lain yang sampean angkut itu 1 hektar 2 pikul. dapatnya cuma 2 pikul. Iya. Wah, berarti ini masih lumayan hitungannya. Lumayan nih bos. Dari daerah kami nih teman-teman. Jadi cerita dari pengangkut sawitnya ini di tempat lain ya nggak semua guys. Salah satunya itu 1 hektar tuh cuma 2 pikul gitu ya. Ya. Ada lagi Mas, Bisa kurang tuh 2 pikul itu. bisa kurang malahan 2 pikul. Ini guys ceritanya. Ini yang tukang angkut sendiri loh guys yang cerita, bukan saya. Nanti dikira ngarang-ngarang nih teman-teman nih kadang-kadang. Aduh, ini yang cerita yang tukang angkut di tempat lain. Memang di daerah kami lagi trek guys, jadi lagi trek. Jadi buahnya itu seadanya seperti ini. Di tempat lain yang dia angkut tuh ada yang 1 hektarnya cuman 2 pikul, ada yang kurang. Wah ini pemanennya ini. Nah, ini pemanennya ini sama korban pemanennya ini sampai ini bajunya sobek-sobek ini guys, coba perhatikan. Saking ototnya itu luar biasa. Jadi metekel-metekel itu sampai robek itu loh.